kita tak perlu berlama-lama, mari kita serahkan forum ini kepada pemateri kita. Kepada Ustaz Naim, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Para pemirsa kajian kita, kajian kitab Ahkamus Shalah yang diselenggarakan oleh Baitul Ilmi TV. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sholat, di mana kita terakhir telah membahas ya, bahwa diceritakan ada seorang sahabat yang sholat kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari tumakninah, mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Jadi diajarkan semuanya. Di sini lanjutannya, wa idza kanatis sholatu rak'ataini, apabila sholatnya itu 2 rakaat, ka sholatis subhi, seperti sholat subuh. Sholat subuh itu kan 2 rakaat. Jalasa fir rak'ati tsaniyah al-julusal akhirah, maka dia duduk di rakaat yang kedua. Duduk apa? Duduk yang terakhir. Karena memang sholatnya hanya 2 rakaat, berarti dia duduk akhirnya adalah di rakaat kedua. Kemudian wa in kanatis sholatu tazidu ala rak'ataini, ketika sholatnya lebih dari 2 rakaat, ka sholatil zuhri, seperti sholat zuhur. Zuhur ada 4 rakaat, wal maghribi, dan juga sholat maghrib. Ini ya, sholat maghrib ada 3 rakaat. Maka bagaimana duduk akhirnya di mana? Jalasa al-julus al-akhirah fir rabi'ati fi mithli zuhri. Maka dia duduk dengan duduk yang akhir di rakaat keempat. Fi mithli zuhri, yaitu ketika sholatnya semisal sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat isya. Kalau sholatnya seperti maghrib, wa fir rak'ati tsalitsah, dan duduk akhirnya dilakukan di rakaat ketiga, fil maghribi, ketika melaksanakan sholat maghrib. Jadi ini duduk akhirnya itu dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya adalah 2 rakaat, ya berarti duduk akhirnya adalah di rakaat kedua. Kalau sholatnya itu 3 rakaat, duduk akhirnya alias nanti ada tasyahud, ada tahiyat, itu adalah berarti rakaat ketiga. Begitu seterusnya. Dan paling banyak di dalam sholat yang wajib itu hanya 4 rakaat. Tidak ada yang sampai lebih dari 4 rakaat. Kenapa kok dilakukan di duduk yang ketiga kalau maghrib, duduk yang keempat ketika zuhur, duduk yang kedua ketika subuh? Li'annaha raka'atul akhirah, karena rakaat yang tadi disebutkan adalah rakaat terakhir. Wa fi sholatil lati tazidu ala raka'ataini, kalau sholatnya itu lebih dari 2 rakaat, jalasa fi tsaniyati, maka di rakaat yang kedua dia juga duduk litasyahudi, untuk melaksanakan tasyahud. Nah ini, atau at-tahiyatul ula. Jadi sholatnya itu di atas 3 rakaat, baik di atas 2 rakaat ya, baik itu 3 rakaat ataupun 4 rakaat, maka nanti di rakaat kedua dia duduk untuk melaksanakan at-tasyahudul awal, tasyahud yang pertama. Kenapa kok begitu? Linaklil khalafi anis salafi, karena ada penukilan riwayat oleh orang khalaf, orang-orang yang sekarang, anis salafi, dari orang-orang yang terdahulu. Jadi para ulama khalaf itu menukil dari ulama yang terdahulu, menukil dari sahabat seperti itu dan yang lain-lainnya. Nah,
anin nabiyyi, dan para sahabat itu, orang-orang salaf itu menukil juga anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadzal julusu litashahhudi fi raq'ati tsaniyah fi sholati allati tazidu an itsnaini sunnatun. Nah, duduk ini yang kita kenal dengan tahiyat yang pertama atau tasyahud awal, fi raq'ati tsaniyah, yang dilakukan di rakaat yang kedua, fi sholati allati tazidu an itsnataini, yaitu ketika melaksanakan sholat yang lebih dari 2 rakaat, maghrib ataupun zuhur, hukumnya apa? Sunnatun, adalah sunnah. Jadi yang tasyahud itu adalah hukumnya sunnah, tasyahud yang awal. Seandainya pun tertinggal, maka itu tidaklah mengapa, alias sholatnya tetap sah-sah saja. Makanya beliau mengatakan di sini walaisa biwajibin, hukumnya tidak wajib. Ya, ditinggalkan pun tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa, maksudnya dia rugi gitu. Tidak apa-apa tapi rugi. Yalah, wong namanya ini kesunahan, akan mendapatkan pahala tambahan, akan tapi dia kemudian dia tinggalkan. Kenapa kok bisa tidak wajib? 5 rawa Abdullah ibnu Buhainah. Ini bukan Bujainah ya, Buhainah radhiyallahu anhu maqala. Karena hadis riwayat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu maqal, beliau mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra. Pernah suatu ketika kita sholat bersama Rasulullah. Rasulullah jadi imam, kita menjadi makmum. Faqama min itsnataini. Kemudian tiba-tiba Rasulullah bangun, padahal sholatnya ini adalah sholat zuhur. Zuhur itu kan 4 rakaat. Tiba-tiba di rakaat yang kedua Rasulullah langsung bangun ke atas ya, untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Langsung beliau tanpa melakukan tasyahud yang pertama, walam yajlis, beliau tidak duduk untuk tasyahud. Lah, namanya sahabat, ya ngikuti saja apa yang dilakukan oleh imam. Imamnya meninggalkan kesunahan, ya mereka juga harus meninggalkan kesunahan. Seperti itu kan tasyahud awal sunnah. Kalau yang rukun atau yang wajib ditinggalkan, maka makmum tidak boleh ngikut. Nah, setelah selesai, falamma qada salatahu, ketika Rasulullah selesai melaksanakan sholat, sajada. Jadi 4 rakaat sudah tertunaikan, sajada, maka beliau sujud sajadataini, 2 sujud. Ya, ini disebut dengan sujud sahwi ya. Sujud karena lupa. Ba'da dzalika, setelah hal itu, thumma sallama, baru kemudian beliau salam. Jadi sebelum salam, karena beliau tadi meninggalkan tasyahud yang pertama, beliau sujud dulu 2 kali, disebut dengan sujud sahwi. Baru setelah sujud sahwi selesai, baru kemudian assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, beliau kemudian mengatakan walau kana wajiban, seandainya tasyahud yang pertama itu hukumnya adalah wajib, la fa'alahu, tentu Rasulullah akan mengerjakannya. Pasti Rasulullah akan melakukannya seandainya tasyahud yang pertama itu wajib. Tapi di sini Rasulullah hanya menggantinya dengan 2 sujud yang disebut dengan sujud sahwi. Nah, walam yaktasir ala sujudi, dan beliau tentu tidak akan mencukupkan diri hanya dengan mengganti dengan 2 sujud, yaitu sujud sahwi. Kalau memang wajib, tentu beliau akan ya melakukan apa yang disebut dengan tasyahud awal itu. Nah, baik, titik. Wasunnatu an yajlisa fi hadha tasyahhudi muftarishan. Lah, ketika duduknya adalah duduk untuk tahiyat yang pertama atau tasyahud yang pertama, anjurannya bagaimana? Kesunahannya adalah an yajlisa, dia duduk fi hadha tasyahhudi, di duduk ini, di tasyahud ini, tasyahud yang pertama ini, muftarishan, dalam keadaan duduk iftirashi. Nah, duduk iftirashi itu adalah menduduki kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang sebelah kanan. 5 rawa Abu Hamid radhiyallahu taala anhu, karena riwayat beliau Abu Hamid, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fil awwalayaini jalasa ala qadamihi al-yusra wa nasaba qadamahu al-yumna.
Jadi ketika Rasulullah SAW duduk untuk tasyahud di 2 rakaat pertama, jadi kalau misalkan sholatnya 3 atau 4, maka Rasulullah duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki yang kanan. Ya sebagaimana kita ketahui ya, kalau dalam keadaan sholat kemudian tasyahud yang pertama ya posisinya adalah posisi iftirashi. Nah, wal mustahabbu, adapun yang dianjurkan, an yabsita asabi'a yadihil yusra, dia hendaknya menghamparkan ya, menghamparkan ya seperti ini, dihamparkan bukan digenggam, menghamparkan asabi'a yadihil yusra, jari jemari tangan yang kiri, ala fakhidhihi atau ala fakhdhihi, di atas pahanya. Jadi seperti ini, tidak kemudian di atas dengkul. Jadi ketika sholat dalam keadaan duduk, khususnya di tasyahud yang pertama ini, tidak menggenggam dengkulnya. Nah, beda kalau dalam keadaan ruku. Kalau ruku memang ke dengkul. Nah ini enggak ini. Jadi di atas paha. Ya tentunya mendekati ke dengkul. Jangan sampai paha tapi pangkal paha kayak gitu. Tidak. Jadi dia mendekati ke dengkulnya, agak ke depan begitu. Nah itu sunnahnya begitu. Nah, wa yansuruha jihatal qiblah, dan kemudian setelah tadi kan dihamparkan seperti ini ya kan, di atas paha gini kan, dan dia dihadapkan ke arah kiblat. Nah, jangan kemudian terlalu seperti ini tapi dipaskan, diperkirakan itu menghadap ke kiblat. Wa yaj'aluha qaribatan min tarafir rukbati, kemudian menjadikan jari jemari tangan yang kiri itu mendekati dengkul, mendekati ujung dengkul, tapi bukan di dengkulnya, tetap di paha. Bihaitsu tusawi ru'usuha ar-rugbata, kalau kita gambarkan kata beliau bihaitsu tusawi, dengan sekiranya lurus atau sejajar, ru'usuha, ujung jari jemari, ar-rugbata, lurus dengan dengkulnya. Jadi tidak memegang dengkul, akan tapi lurus saja dengan dengkulnya, tidak terlalu ke belakang, tidak sampai memegang dengkul. Wa yufarrijuha tafrijan muqtasidan, kemudian dia merenggangkannya dengan merenggangkan yang biasa. Bihaitsu wab'uha tabi'iyan, dengan sekiranya meletakkannya itu alami, tidak dibuat-buat. Jadi pokoknya meletakkan di sini. Nah ini ya. Nah, maaf, di sini kan ada lutut ini. Lah itu dia di sini. Tidak megang lututnya, tidak juga sampai ke belakang. Jadi lurus. Jadi kalau kita luruskan ujung jemari dengan dengkulnya. Nah, tidak usah terlalu begini, tapi biasa saja, biasa. Jadi beliau mengatakan bihaitsu yakunu waq'uha tabi'iyan, dengan sekiranya meletakkan jari jemari itu, jari jemari yang kiri, ini bahas yang tangan kiri, itu secara alami, lurus dengan dengkul. Wa amal yumna, nah adapun tangan yang kanan, fayadha'uha, dia meletakkan tangan kanan itu ala fakhdhihil yumna atau fakhidhihil yumna, bisa dibaca dua ya, fakhdun atau fakhidun. Dia meletakkannya ala fakhidhihil yumna, di atas paha kanan. Thumma yaq'adu asabi'ahu al-khinsira wal binsira, kemudian dia melingkarkan jari jemarinya. Apa saja jari jemari yang dilingkar? Pertama al-khinsir, yaitu jari kelingking, dan juga jari jari manis. Maksudnya dilingkarkan, digenggam kayak gini, dilingkarkan 1, 2, 3 begini. Nah, tinggal kita bahas telunjuk dan jempol. Baik. Wa yahliku halqatan biwad'i isbi'ihi atau usbu'ihi al-wusta 'ala al-ibham, melingkarkan juga ya, membuat semacam lingkaran dengan meletakkan jari telunjuk ya, 'alal ibham, di atas jempol. Ibham itu jempol. Jari tengah kelingking, jari manis, jari tengah itu membuat lingkaran. Tadi kan sudah dilingkarkan seperti ini.
ya kan, jari kelingking dan jari manis. Jari tengah itu dibuat lingkaran juga, akan tetapi dengan ibu jari namanya. Setelah begitu, wa yarfa'u as-sababata wa yushiru biha. Kemudian mengangkat jari telunjuk, sababa itu jari telunjuk, wa yushiru biha, dan mengisyaratkan dengan jari telunjuk itu. Kapan mengisyaratkannya? Ketika asyhadu an la ilaha illallah, ketika mengatakan tasyahud. Begitu. Ini ada keterangan dalilnya, lima rawa Ibnu Umar. Karena hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahud, ketika beliau duduk pada saat tasyahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra, beliau meletakkan tangan kirinya di atas dengkul kiri, ya, mendekati dengkul kiri, wa wada'a yadahul yumna ala rukbatihil yumna, dan meletakkan tangan kanannya di atas dengkul yang kanan. Wa aqada 53, dan kemudian beliau membuat genggaman tangan yang menyerupai 53, menyerupai angka 53. Seperti itu. Mana 53 mana? Nah, gini. Ini kan ada 3 ya. Ada 3, ini menyerupai 3. Anggap saja ini adalah nomor 3 angka Arab. Kemudian setelah itu kan tadi membuat lingkaran. Lingkaran nomor 5 itu kan melingkar. Berarti 5 kemudian 3. 5, ya kan? 5 kemudian 3. Seperti itu. Jadi beliau membuat genggaman tangan semisal angka 53. Kayak gitu. Baru kemudian nanti ketika asyhadu an la ilaha illallah, dia mengisyaratkan dengan tangannya. Begitu ya. Nah, wa asyara bis sababah, kemudian beliau mengisyaratkannya dengan jari telunjuk. Nah, wa yatashahhadu bi ayyati sigatin waradat, dan dia boleh bertasyahud dengan sigat apapun yang telah ada hadisnya, minas siyagis sahihah, dari sigat bacaan yang memang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja wa akmalu siyagit tasyahudi, adapun paling sempurnanya kalimat atau sigat tasyahud al-waridati yang ada hadisnya dari Rasulullah, an yaqula, hendaknya dia berdoa, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sebagaimana kita telah ketahui ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu nanti mengangkat. Ini yang sempurna. Ada soalnya yang pendek. Nah, kalau yang pendek itu at-tahiyyatulillah, at-tahiyyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabi, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang pendek. Kalau di sini kan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Naam, ala kulli hal. Jadi semuanya sahih terkait masalah ini. 5 ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma qala. Karena hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhuda. Beliau mengajarkan kami tasyahud kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita surat dari Al-Qur'an. Fakana yaqul, beliau kemudian berdoa, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, redaksinya seperti itu ya, kita baca saja. Nah, kemudian selanjutnya, wa yustahabbu, dan dianjurkan, idza balagha asyhadata, ketika sudah sampai ucapan asyhadu an la ilaha illallah, an yushira bis sababah, untuk mengisyaratkannya dengan telunjuk. Nah, tadi kan sudah membuat semacam seperti angka 53 begitu ya. Maka kemudian langsung sekarang asyhadu an la ilaha illallah, ditunjukkan itu jari telunjuknya diangkat.
li hadithi Ibnu Umar, karena hadisnya Ibnu Umar as-sabiq yang telah lalu. Makanya di awal kan disebutkan tadi bahwa ketika tasyahud ya harus nanti mengangkat jari telunjuknya, berisyarat dengan itu. Nah, kemudian apakah ketika tasyahud itu nanti digerakkan jarinya? Ya silahkan, itu semuanya ada dalilnya ya. Baik yang mendiamkan jari telunjuknya atau tidak membiarkannya alias dengan menggerak-gerakkannya, itu ahlan wa sahlan, silahkan saja. Sama-sama boleh kayak gitu. Selama tidak dibuat mainan. Kalau dibuat mainan, menggerak-gerakkannya tapi memang dibuat mainan kayak gitu, ya kalau dibuat mainan batal sholatnya. Ya, apapun itu, gerak sedikit saja tapi niatnya memang untuk mainan, ya nanti sholatnya menjadi batal. Nah, kita lanjutkan. Faida intaha minat tasyahudi, ketika sudah selesai tasyahud yang pertama, yakumu ila raq'ati tsalitsa, maka dia bangkit untuk melakukan rakaat yang ketiga. Bangkitnya seperti apa? Nah, di awal sebenarnya kita telah membahas, di sini beliau menjelaskan lagi, mu'tamidan 'alal ardi biyadaihi, dengan bertumpukan kepada lantai, biyadihi dengan kedua tangannya. Jadi naik bertumpu pada kedua tangan. Li hadits Malik bin Huwairits as-sabiq, karena ada hadits Malik bin Huwairits yang telah lalu. Wa yakunu qiyamuhu mukabbiran, dan hendaknya bangkitnya dari sujud ke atas, dari duduk ya, dari duduk untuk tasyahud yang pertama ke atas itu mukabbiran, dalam keadaan bertakbir. Allahu Akbar, seperti itu. Wa yabtadi'u at-takbiru min hini yabtadi'ul qiyama wa yamudduhu ila an yantasiba qa'iman. Permulaan takbir itu dimulai sejak dimulainya bangkitnya dia, dan memanjang sampai dia benar-benar tegak berdiri. Jadi kalau dicontohkan ya, jadi dia duduk di sini, kemudian mau ke atas kan takbir, maka dibaca sejak dari bawah. Allahu Akbar. Makanya tidak terlalu lama ya bangkitnya itu, jangan kemudian lama Allah, sehingga nanti bacaan mat di dalam Allahnya itu terlalu panjang. Nah, terlalu panjang, makanya jangan terlalu lama. Seandainya dia bacanya ketika sudah misalkan ya bangkit dulu, mendekati berdiri baru dia mengatakan Allahu Akbar, itu juga boleh. Atau misalkan ketika ngangkat kepala untuk kemudian berdiri sudah mengatakan Allahu Akbar, dilanjutkan berdiri, itu juga boleh. Jadi apapun yang kemudian macamnya dilakukan itu boleh-boleh saja. Yang penting dia membaca takbir. Cuman kalau ingin yang sempurna, maka ucapan takbir itu memang dari bawah sampai ke atas. Naam. Thumma yusalli, kemudian dia sholat ma baqiya min sholatihi. Ya, dia sholat melanjutkan atau menambah apa yang tersisa dari sholatnya. Mithlur raq'ati tsaniyah, seperti rakaat yang kedua, illa fil jahri. Jadi sama dengan rakaat yang kedua tadi gitu kan. Illa fil jahri, kecuali di dalam mengeraskan suara. Wa qira'ati surah, dan juga membaca surat. Karena kalau mengeraskan suara, baik sholatnya itu yang sholat jahriyah ataupun sirriyah, ketika rakaat ketiga setelah rakaat kedua itu kan tidak dikeraskan suaranya, kan seperti itu. Wa qira'ati surah, dan juga membaca surat. Beda kalau di awal tadi membaca surat rakaat 1 dan 2, maka rakaat ketiga dan juga rakaat keempat itu tidak perlu untuk membaca surat-suratan lagi. Idza balaga akhiras salati, ketika sudah sampai di akhir salat, di puncak salat, jalasa, maka dia duduk li tasyahudi, untuk tasyahud akhir atau at-tahiyat al-akhirah, wa tasyahhada, kemudian dia bertasyahud. Wa huwa fardun lah, tasyahud yang ini yang akhir atau tahiyat akhirah itu hukumnya adalah fardu. Beda dengan tahiyat yang tadi.
Beda dengan tasyahud yang pertama, itu hukumnya adalah sunnah. Li hadithi Ibni Mas'udin qala, karena hadithnya Ibnu Mas'ud, beliau berkata, kunna idza sallayna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna. Dulu kami ketika sholat di belakang Rasulullah, kami berdoa begini. Kata Ibnu Mas'ud. Apa doa beliau? Assalamu ala Jibril wa Mikail. Semoga keselamatan kepada Jibril dan Mikail. Ini sebelum tasyahud gitu kan. Sebelum ajaran tasyahud dari Rasulullah diajarkan kepada sahabat. Assalamu ala fulan wa fulan. Kesejahteraan atas fulan dan fulan. Misalkan Ibnu Mas'ud mendoakan baik Ibnu Abbas misalnya. Assalamu ala Abdullah Ibni Abbas. Matalan seperti itu. Nah, ketika sudah selesai sholat, faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah menghadap kepada kami, kemudian beliau mengatakan kepada kami, Allahu huwas salam. Allah itu adalah zat yang maha selamat. Salam itu ya Allah itu sendiri. Dan termasuk min asma'illah subhanahu wa ta'ala, salam. Fa idza shalla ahadukum, kalau di antara kalian itu melaksanakan sholat, falyakul, maka hendaknya dia berdoa. Apa doanya? Nah, ini baru beliau mengajarkan doa yang dibaca di saat tahiyat. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Selain redaksi yang di awal kita telah sebutkan dan sama dengan yang kita jelaskan dan yang juga yang kita hafal. Nah, fa innakum idza qultumuha, karena apabila kalian membaca doa ini ketika tahiyat akhir, ketika tasyahud akhir, asabat kulla abdin salihin fis sama'i wal ardi, maka doa ini akan tertuju kepada setiap hamba-hamba Allah yang soleh, baik yang ada di langit, yaitu ruh kaum muslimin, wal ardi, atau yang masih ada di bumi. Jadi di dalam tahiyat itu kan ada redaksi begini, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalau kemudian kita termasuk orang-orang soleh, amin, semoga kita termasuk orang-orang yang soleh, maka kita akan mendapatkan bagian doa setiap orang yang sholat di seluruh dunia ini, kaum muslim yang sholat di seluruh dunia ini. Makanya orang soleh itu luar biasa ya. Orang yang soleh mesti didoakan oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Kapan doanya? Ya ini, ketika sholat, diantaranya ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Luar biasa. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan lagi. Kan tadi tahiyatnya, baru sekarang tasyahudnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yatakhayyaru minad du'a. Kemudian setelah kemudian tahiyat selesai, tasyahud juga sudah, bacaannya sudah semua, maka dia boleh memilih minad du'a'i, dari doa, a'jabahu ilaihi fayada'u, apa doa yang paling dia inginkan, doa yang paling dia takjubkan, maka dia hendaknya berdoa dengan doa itu. Akan tetapi tetap ya, doanya harus menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab yang fusha, yang fasihah. Karena kalau tidak menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Indonesia misalnya atau bahasa daerah, maka nanti sholatnya akan batal. Seperti itu. Jadi misalkan kita minta apa istilahnya, agar diberangkatkan haji oleh Allah Subhanahu wa taala, minta agar dosa orang tua kita diampuni, dosa kita diampuni, minta kita agar lulus ujian, boleh di saat sholat, asalkan yaitu tadi menggunakan bahasa yang fusha, bahasa Arab yang fusha. Seperti itu, boleh. Cuman kan biasanya doa yang biasanya setelah tasyahud itu kan doa dilindungi dari Dajjal gitu kan, fitnah dunia, fitnah dan yang lain-lainnya.
wasunnatu fi hadzal qu'udi, dan kesunahan di saat duduk yang terakhir untuk tasyahud akhir ini adalah ayyakuna mutawarrikan, hendaknya duduknya adalah duduk tawarruk. Kalau di awal tadi disebut dengan duduk iftirash, maka sekarang adalah duduk tawarruk. Apa duduk tawarruk itu? Fayukhriju rijlahu min janibi warikihil ayman. Nah, duduk tawarruk adalah seseorang ketika duduk mengeluarkan kakinya. Kaki kiri di sini yang dimaksud ya, mengeluarkan kaki kiri min janibi warikihil ayman, yaitu di sekitar ya, warik itu bahasa artinya ya adalah bokong. Jadi lurus bersebelahan dengan bokong sebelah kanan. Jadi mengeluarkan kaki kiri seperti itu. Wa yad'u ilyatayhi 'alal ardi. Kemudian kedua bokongnya itu nanti diletakkan di atas lantai. Lima rawa Abu Hamid qala, karena hadis riwayat Abu Hamid beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil ulayataini, ketika Rasulullah duduk di tasyahud yang pertama, jalasa ala qadmihil yusra wa nasaba qadamahul yumna. Beliau duduk di kaki kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Wa idza jalasa fil akhirah, akan tetapi ketika beliau duduk di tasyahud yang akhir atau at-tahiyyah al-akhirah, jalasa ala ilyataihi, beliau duduk menggunakan langsung kedua bokongnya, wa ja'ala batna qadamihil yusra, dan menjadikan batna qadamihil yusra, kaki yang sebelah kiri. Batan itu perut kaki yang sebelah kiri, tahta ma'badul yumna, di bawah paha kanan. Wa nasaba qadamahul yumna, dan menegakkan kaki yang kanan, sebagaimana kita ketahui bersama. Fa idza faraga minat tasyahhudi, ketika sudah selesai melaksanakan tasyahud, shalla 'alan nabiyyi, dia mengucapkan salawat kepada Rasulullah, wa huwa fardun, hukumnya fardu. Fi hadzal julusi, di duduk yang terakhir tentunya, di tasyahud yang akhir atau tahiyat al-akhirah. Kalau di tasyahud yang pertama itu hukumnya sunnah. Lima rawat Aisyah radhiyallahu taala anha, karena riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan, Allah tidak akan menerima salat illa bituhurin, kecuali dengan kesucian. Salatnya itu udah pakai wudu. Wa bis salati alayya, dan dengan membaca salawat padaku, kata Rasulullah. Jadi ada dua hal. Pertama, orang sholat nggak pakai wudu, ya jelas nggak akan diterima. Kemudian yang kedua, orang sholat tapi tidak membaca sholawat ketika tasyahud akhir, maka jelas sholatnya tidak akan diterima juga, karena ini baca sholawat adalah fardu. Nah, wal afdal, beliau di sini menyebutkan ini ya, bacaan sholawatnya seperti apa. Yang lebih utama kita adalah membaca apa? Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyyil ummi, Muhammadin nabiyyil ummi, wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin nabiyyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, setelah ini nanti boleh membaca doa-doa. Lima ruwiya an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan begini, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Rasulullah mendatangi kami, wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah, sedangkan kami berada dalam majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad, kemudian Bashir bin Sa'ad mengatakan, amarona Allahu azza wa jalla, kita diperintah oleh Allah untuk sholat, untuk membaca sholawat.
membaca sholawat kepada engkau ya Rasulullah, an nusalli alaika ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaika idza nahnu shallaina alaika fi sholatina? Lalu bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau ya Rasulullah ketika kami sedang melaksanakan sholat? Jadi kalau solawat yang dibaca di luar sholat, sahabat paham. Namun kemudian solawat yang dibaca di saat sholat, khususnya di tasyahud akhir, sahabat nggak paham. Baru kemudian bertanya pada Rasulullah. Disitulah kemudian Rasulullah menjelaskan. Qala, qulu, ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama. Nah, cuman gimana kalau kemudian ditambahi sayyidina? Kan begitu. Nah, sebenarnya dalam masalah ini ya, dalam masalah Allahumma sholli ala Muhammad ataupun Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu kedua-duanya sama-sama boleh lah, sama-sama boleh. Hanya saja kalau kita memperhatikan hadis yang memang disampaikan oleh Rasulullah dan Rasulullah mengajarkan kepada kami, kepada kita semua adalah dengan redaksi Allahumma sholli ala Muhammadin. Tidak ada Sayyidina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda juga apa? Shollu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, di antaranya kemudian kita mengetahui Rasulullah salat adalah ketika beliau mengajarkan tata cara salat seperti ini. Makanya kemudian sebagian ulama mengatakan maka ini yang lebih utama, lebih afdal. Bagi mereka yang kemudian mengatakan oh tidak bisa begitu, itu harus ada sayyidina. Harusnya tapi bukan harus wajib gitu. Dianjurkan ada sayyidina. Kenapa? Ya karena Rasulullah memang satu faktanya adalah penghulu kita semua, pemimpin kita semua. Terus kemudian yang kedua, kenapa kalau memang ini artinya adalah anjuran, Rasul kan seharusnya tetap mengajarkan dengan Allahumma sholli ala sayyidina, ada sayyidinanya. Tapi faktanya kan tidak ada sayyidina. Nah, dijawab lagi oleh mereka yang mengatakan bahwa dianjurkan mengatakan sayyidina, itu justru karena Rasulullah sendiri yang mengatakan. Rasulullah tidak akan menyombongkan diri dengan mengatakan saya adalah Tuhan kalian, saya adalah pemimpin kalian, saya adalah ini dan itu. Nah, tentunya ini kan Rasulullah tentang dirinya, tentu Rasulullah tidak akan mengatakan sayyidina sendiri kepada beliau sendiri. Makanya kemudian kita yang dianjurkan untuk mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi dalam hal ini silahkan mau ikut yang ada sayyidinanya ataupun tidak diperbolehkan. Nah, wa in kanatis sholatu raq'atan ka raq'atil witri munfaridatan. Kalau sholatnya itu hanya satu rakaat, sholatnya hanya satu rakaat, bisa jadi. Karok atil witri, seperti rokaatnya sholat witir. Ya kan? Satu rakaat di dalam sholat witir itu kan boleh. Aw rakaataini ka sholat subhi, atau sholat dua rakaat seperti subuh. Maka jalasa fi akhiriha mutawarrikan, maka langsung duduk di akhirnya itu mutawarrik. Langsung duduk tawarruk, tidak duduk iftiras, langsung duduk tawarruk. Ya, karena memang salatnya hanya satu rakaat ataupun dua rakaat. Kan ada tasyahud awal itu karena lebih dari dua. Ya, kalau salatnya satu atau salatnya dua, ya langsung salat tasyahud yang akhir langsung gitu. Nggak perlu tasyahud yang pertama. Nah, langsung duduk mutawarrik wa tasyahhada wa shalla 'alan nabi. Bertasyahud kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yusallimu, kemudian setelah semua selesai dia ucapkan salam. Uluk salam kata orang Jawa. Dia mengucapkan salam wa huwa fardun fis sholati, dan itu adalah fardu di dalam salat. Dan sebenarnya yang fardu itu adalah salam yang pertama. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Seandainya dia tidak melanjutkan ke kiri, maka itu sudah sah. Nah, cuman kan
eman-eman ini adalah sunnah sehingga dia dilakukan juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua yang kiri itu adalah hukumnya sunnah. Nah, kenapa salam itu kok kemudian menjadi fardu, menjadi rukun? Liqaulihi, karena sabda Rasulullah, miftahus salati at-tahuru. Ya, kunci salat itu adalah kesucian wudu, wa tahrimuha at-takbiru, dan yang mengharamkan segala sesuatu adalah takbirnya. Maksudnya misalkan makan kan halal, itu akan berubah menjadi haram ketika sudah takbir salat, nggak boleh makan. Berbicara halal, tapi ketika sudah takbir Allahu Akbar menjadi haram. Lari-lari itu halal, tapi ketika sudah ada takbir, ya takbir salat maksudnya, ya menjadi haram untuk kemudian lari-lari tapi sedang salat. Wa tahliluha at-taslimu, dan yang menghalalkan itu semuanya lagi adalah dengan cara salam. Ketika sudah salam, boleh lagi makan, boleh lagi bicara, dan boleh lagi untuk lari-lari. Nah, wa sunnatu, adapun yang sunnah, an yusallima taslimataini, hendaknya dia mengucapkan salam dengan 2 kali salam. Ihdahuma an yaminihi, yang satu ke kanan, wal ukhra an yasarihi, dan yang satunya lagi ke kiri. Wassalamu an yakula, salam itu adalah ucapan assalamualaikum warahmatullah, boleh ditambahi wabarakatuh. Hanya saja di dalam mazhab Syafi'i yang ditetapkan itu sampai warahmatullah saja. Tapi seandainya misalkan kita sholat, imamnya kok ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tidak mengapa dan sah ya, sah-sah saja. Cuman yang dipilih di dalam mazhab Syafi'i adalah warahmatullah, sudah sampai di situ. Nah, 5 rawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, karena hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan kana nabiyyu yusallimu an yaminihi, Rasulullah salam ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullah, wa an yasarihi, dan ke arah kirinya, assalamualaikum warahmatullah. Jadi secara hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah tidak menambah sampai wabarakatuh. Jadi hanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Hatta yura bayadu khaddihi min hahuna wa hahuna. Jadi sampai-sampai pipi beliau yang mulia itu kelihatan dari belakang. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kelihatan. Seandainya dilihat dari belakang itu kelihatan. Nah, begitu ya. Alhamdulillah dengan akhirnya pembahasan terkait salam. Tapi ini sebenarnya ada pembahasan lagi terkait masalah salam. Hanya saja insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Untuk selanjutnya kami pasrahkan kembali kepada Ustadz Adil selaku moderator. Monggo Ustadz. Pertanyaan yang pertama datang dari chat live YouTube dari saudara Muhammad Rudiani. Ya, saudara Muhammad Rudiani. Oke. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang tahiyat dengan jarinya digerak-gerakkan? Nah, pertanyaannya bagaimana, apakah dibolehkan atau enggak? Nah, ini mungkin saya menambahkan pertanyaan sedikit karena masih ada nyambung pertanyaannya. Nah, kalau tadi kan yang dicontohkan oleh Rasulullah kan jarinya rada ditekuk ya gitu ya Ustaz ya. Rada ditekuk. Nah, bagaimana kalau misalkan jarinya ini yang tegak seperti itu? Apakah boleh atau bagaimana nanti tanggapan dari Ustaz Naim? Kalau gitu monggo bisa ditanggapi langsung. Iya. Jadi terkait masalah ketika tahiyat kemudian berisyarat dengan mengangkat telunjuk, itu memang di dalam mazhab Syafi'i tidak menggerakkannya, wala yuharrikuha, tidak digerakkan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, seperti itu. Ya kan? Itu di dalam mazhab Syafi'i dan yang dipilih oleh mazhab Syafi'i. Ada sebagian mazhab yang justru memilih untuk digerak-gerakkan karena memang ada hadisnya juga. Ya, memang ada hadisnya juga, wa yuharrikuha, jadi menggerakkannya. Nah, cuman menggerakkannya itu seperti apa? Apakah ke atas ke bawah? Apakah ke
kanan kiri atau malah diputar kayak gitu kan. Putarnya juga ke kanan atau putarnya ke kiri. Nah, itu kan perlu penjelasan lebih detail lagi kayak gitu. Dan ini yang mengetahui adalah orang yang berpendapat sedemikian. Kalau kita di mana memang sejak awal sudah mengikuti pendapat yang membiarkan saja kayak gitu kan, dan itu ternyata membuat kami kayak yang memang biasa itu lebih khusyuk, ya sudah diambil itu saja gitu kan. Cuman masalahnya mau digerakkan ataupun didiamkan, selama menggerakkannya itu adalah dibuat mainan, maka itu adalah batal. Selama itu tidak dibuat mainan dan berlandaskan pada dalil yang ada, yang mendiamkan atau yang menggerakkan itu sama-sama ada dalilnya, ya kan, tentunya dalam madhab ini misalkan kita, ya jelas kita akan menguatkan pendapat kita gitu kan, tanpa kemudian menghardik, merendahkan, menghina orang yang tidak sepaham dengan pendapat kita kayak gitu. Ya jelaslah kita punya idealisme, namanya pendapat kita, ya kita harus bela tanpa harus merendahkan martabat yang lainnya. Itu yang pertama terkait masalah menggerak-gerakkan. Jadi hukumnya boleh saja selama tidak dibuat mainan. Yang kedua, apakah kemudian lurus asli seperti ini atau hanya sekedarnya saja? Ya kan? Nah, ya kita sebenarnya bisa rinci dalam masalah ini. Kalau alaminya jari orang tersebut ketika mengangkat mesti seperti ini, ya sudah nggak apa-apa. Ingat ya, alaminya orang ini, entah itu sarafnya atau apa, ketika ngangkat mesti seperti itu, lurus sama sekali, ya sudah biarkan saja gitu kan. Cuman tuntunan yang kita dapatkan khususnya di dalam mazhab Syafi'i adalah sekedarnya saja. Jadi kalau misalkan kan tadi seperti ini ya, baru kemudian at-tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatulillah sampai pada asyhadu alla ilaha illallah gitu. Jadi isyaratnya mulai membaca asyhadu alla ilaha illallah kayak gitu. Jadi sedang seperti ini saja. Tidak begini, tidak juga tidak apa atau seperti ini, enggak. Tapi sedang saja. Yang penting menunjuk ke arah kiblat. Kayak gitu. Apalagi sampai seperti ini, itu tidak dianjurkan. Jadi sedang, sealami-alaminya orang itu. Alaminya kayak apa ya sudah itu. Nah, begitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Naim atas jawabannya ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ustaz izin bertanya, satu, apa hal-hal yang mengharuskan kita melakukan sujud sahwi? Ini pertanyaan kedua ya Ustaz Naim. Ada pendapat yang mengatakan salam dulu baru sujud sahwi, kemudian salam lagi. Bagaimana pendapat tersebut? Karena di pendapat yang lainnya, mungkin yang umumnya itu ada sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Iya, jadi yang pertama itu apa hal yang kemudian kita dianjurkan untuk sujud sahwi adalah ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang hampir mirip dengan rukun gitu kan. Sunnah ab'ad, separuhnya sunnah, separuhnya seakan rukun gitu. Makanya ketika itu tertinggal, maka nanti dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi ketika itu tertinggal, maka nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Apa saja sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu diantaranya adalah di dalam mazhab Syafi'i adalah kunut subuh. Jadi kunut subuh itu termasuk sunnah ab'ad, sehingga nanti dianjurkan untuk sujud sahwi ketika meninggalkannya, baik karena lupa ataupun disengaja. Jadi disunnahkan untuk sujud sahwi. Seandainya pun nggak dilakukan, ya tidak mengapa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di sana tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama itu ya jelas menurut semua mazhab ya, karena hadisnya tadi jelas bahwa Rasulullah pernah ketika di rakaat yang kedua tidak melakukan tasyahud yang pertama, beliau langsung bangkit, baru kemudian beliau menggantinya dengan sujud sahwi maksudnya.
Begitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan sujud sahwinya itu dilakukan setelah salam? Itu gimana pendapat seperti ini? Apakah dianggap? Dianggap. Karena dalam masalah ini memang tetap ya, ini kembali pada perbedaan ulama lagi. Jadi dalam masalah ini memang terdapat perbedaan. Kalau di dalam mazhab Syafi'i adalah tasyahud. Ketika meninggalkan tasyahud, ketika meninggalkan kunut misalnya, itu adalah sunnah ba'at. Nanti sujud sahwinya itu dilakukan sebelum salam. Jadi tahiyat selesai, sujud dua kali, yaitu sujud sahwi itu, baru kemudian dia salam dan selesai. Persis sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadisnya itu. Jadi sebelum salam itu sujud sahwi harus sudah dilaksanakan. Memang di dalam hadis lain diceritakan, sehingga ini menjadi pendapat kuat menurut sebagian mazhab, bahwa apa? Rasulullah sujud sahwi itu justru setelahnya salam. Jadi salam dulu, baru kemudian sujud sahwi, baru salam lagi. Nah, dalam hal ini memang kita harus bisa menerima perbedaan yang ada di antara para ulama. Selama perbedaannya itu adalah masalah furu'iyah, sebagaimana kita bahas pada kesempatan kita kali ini, maka kita harus bisa untuk legowo, kata orang Jawa, harus bisa menerima apa adanya, kayak gitu. Walaupun kita menerima apa adanya, tetap pendapat kita harus kita kuatkan, harus kita bela gitu kan, agar kita mempunyai idealisme yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jangan kemudian ini pendapat ini tiba-tiba dia berubah pendapat, terus ada pendapat lagi berubah pendapat lagi, ini berubah lagi, itu kan nggak konsisten namanya. Walaupun sebagaimana tadi disampaikan, tanpa harus merendahkan yang lain, tanpa harus menjatuhkan martabat pendapat yang lainnya. Baik Ustadz, sepertinya sinyalnya juga sudah menegur kita ini, sudah lebih jam misalnya. Lebih dari ketentuan ini. Baik, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya, meskipun tadi sudah banyak mengalami putus-putus ya. Jadi mungkin dari Ustadz mau ditambahkan lagi mungkin ya, baru saja ada yang dibaca mungkin. Sudah cukup Ustadz. Nah ini ditegur berkali-kali sama sinyal ini, sudah mati-mati terus ini. Ya, baik Ustaz. Oke. Kalau gitu kita ucapkan terima kasih ya kepada Ustaz Naim ya, yang sudah berkenan membagikan ilmunya kepada sinyalnya kita tentang sholat ya kan. Jadi hasil dari bedah kitab Ahkamus Shalah ini ya. Dan kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah setia menyaksikan kajian yang diadakan oleh Baitul Ilmi TV. Semoga apa yang Anda saksikan, ya, apa yang sudah Anda lakukan ini, kemudian dibalas oleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Tak lupa saya ingatkan lagi kepada Anda semua, jangan lupa untuk berhadir kembali dalam kajian bedah kitab Ahkamus Shalah yang diadakan oleh Baitul Ilmi TV setiap hari Selasa pukul 8 malam bersama Ustadz Naim Syukri. Ya, baik, kalau gitu mari kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Adilan Nuriman beserta kru undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.